Ini ada fakta terbaru. Ini pernyataan dari BNPT, dari Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Ini memang wanita yang sudah terpapar virus pengikut dari ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya akan update terkait kasus wanita bercadar yang diringkus di Komplek Istana Negara Jakarta pagi tadi. Sebelumnya, mari saya ajak untuk melihat detik-detik ketika wanita ini memasuki jalan di Komplek Istana Merdeka dan kemudian dicegat oleh Pas Pampres. Video ini nampaknya adalah rekaman dari CCTV. Nah, nanti kita akan tahu seperti apa kejadian. Ada dua orang Pas Pampres ya, ada dia, tapi nampaknya dia ngotot, bahkan sempat lolos ya, lalu itu dikejar oleh seorang Pas Pampres. Hanya memang di sini tidak nampak ya, tidak nampak ketika menodongkan pistol, itu sudah dipotong. Ini ada fakta terbaru yang sebenarnya sudah saya duga sebelumnya. Ini pernyataan dari BNPT, dari Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, yang mengatakan atas hasil penelusuran yang dilakukan tim BNPT, ternyata wanita bercadar ini adalah anggota ex Hizbut Tahrir Indonesia, khilafah akut. Dan memang dia sudah sering menebarkan kebencian kepada pemerintahan yang sah ini melalui akun-akun media sosialnya. Jadi ini bukan pengalian, bukan rekaan, bukan prank sebagaimana kadrun-kadrun keparat hari ini sedang melakukan menggiring opini seperti itu, katanya untuk mengalihkan isu-isu yang lain. Ini memang wanita yang sudah terpapar virus kadal keparat yang akut, pengikut dari ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Perempuan todongkan pistol ke Pas Pampres, BNPT titik 2 anggota HTI. Nah, ini masih baru nih. Tempo nih, yang tulis Tempo ya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT merilis penelusuran sementara yang mereka lakukan dalam peristiwa perempuan todongan pistol ke Pas Pampres di depan Istana Merdeka hari ini, Selasa 25 Oktober 2022. Perempuan bernama Siti Elina itu disebut merupakan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang telah dibubarkan pemerintah. Ia juga diketahui sering memposting propaganda khilafah melalui akun media sosialnya, kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid kepada Tempo Selasa 25 Oktober 2022. Nur Wahid menyebut pendalaman terhadap profil dan motif pelaku terus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat adanya keterkaitan dengan aktor-aktor yang lain. Nur Wahid juga menyebut pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menghimpun data terkait adanya keterkaitan dengan jaringan terorisme, untuk memastikan apakah pelaku bagian dari jaringan terorisme atau pelaku tunggal, kata dia. Lebih lanjut, Nur Wahid menegaskan kejadian teror yang melibatkan perempuan di Indonesia bukan peristiwa baru. Ia mencontohkan ancaman bom di istana yang terlebih dahulu digagalkan oleh aparat penegak hukum pada 2016 silam. Salah satu calon pengantin yang ingin melakukan aksi di istana terlebih dahulu diamankan oleh Densus 88 yang juga pelakunya adalah perempuan, Dian Yulin Novi, dan ada juga Zaskia Eni yang melakukan penyerangan ke Mabes Polri pada tahun 2021, kata dia.
BNPT memang telah mewaspadai tingkat kerentanan perempuan untuk direkrut dan dijadikan pengantin oleh kelompok teroris. Dalam jaringan teroris, perempuan tidak lagi menjadi aktor pendukung dan simpatisan, tetapi sudah diposisikan sebagai pelaku atau martir. Pemanfaatan perempuan dalam aksi terorisme memang tren baru khususnya yang dilakukan ISIS, baik dilakukan dengan jaringan atau lone wolf yang tidak terikat komando dan jaringan, katanya. Karena itulah, BNPT telah berupaya meminimalisir keterpaparan perempuan dalam jaringan dan aksi terorisme dengan cara melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian. Perempuan harus diberikan pencerahan karena sebagai salah satu sasaran potensial dari jaringan terorisme, kata Ahmad Nur Wahid. Oke, itu fakta yang baru saya kira ya, diungkapkan oleh BNPT yang ikut menyelidiki kasus ini. Ternyata Elina, wanita bercadar yang berani menodongkan pistol ke Pas Pampres, adalah anggota HTI, adalah khilafah akut yang selama ini sering mempropagandakan khilafah di media sosialnya. Oke, lebih lanjut terkait dengan apa dan bagaimana orang yang sudah terpapar dengan virus kadrun keparat akut khilafah. Baik, kita simak penjelasan dari Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Kalau kita bicara indeks potensi radikalisme itu, pertama, mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi transnasional. Mereka sudah takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara ini. Yang ketiga, mereka sudah intoleran terhadap keragaman maupun perbedaan. Mereka sudah anti terhadap pemerintahan yang sah. Sekali lagi, anti di sini bukan berarti kritis dan bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh, oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis wajib, kita semua wajib kritis sebagai bagian amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi anti di sini maknanya adalah sikap membangun kebencian dan permusuhan serta social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintahan maupun pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, konten-konten provokatif, adu domba, nyinyir dan lain sebagainya. Kenapa? Ini gerakan politik. Gerakan politik karena kekuatannya tadi 38,4% di tahun 2019, di tahun 2020, 2021 turun alhamdulillah di angka 12,2 ya. Artinya masih minoritas. Tetapi agenda besarnya mereka adalah merebut kekuasaan dengan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Maka yang mereka lakukan adalah teori konflik atau teori adu domba atau divide et impera kalau dalam bahasa company-nya, ya, yaitu dengan mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi melalui isu-isu sara, termasuk isu Islamophobia, ya, dan isu-isu PKI dan lain sebagainya. Ya, anti Islamophobia boleh di Amerika karena Islam minoritas. Tapi kalau di Indonesia itu nggak ada Islamophobia. Yang ada mungkin di antara umat Islam, ya, atau orang agama lain takut dengan, ya, yang membuat Islamophobia itu justru gerakan radikal terorisme yang mengatasnamakan agama. Jadi apa yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, para ulama ya yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo dan di CES-nya itu mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme agama ini, terutama yang mengatasnamakan Islam ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi radikalisme, terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Ya. Tidak ada kaitannya radikal terorisme dengan agama apapun, apalagi dengan Islam. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi harus kita sadari Bapak Ibu semua, radikalisme yang menjiwai aksi terorisme ini, ya, terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan ini biasanya didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Ya, kebetulan di Indonesia itu mayoritas Muslim. Ya, terlepas tadi ada teori tadi disampaikan Bu Husnul, monggo ya, kebetulan aja Muslim
mayoritasnya, sehingga semua tahanan teroris yang kami tangkap dan kami proses hukum KTP-nya Muslim. Saya nggak akan mengatakan Islam, karena Islam yang kita yakini apa ki? Al-Islamu ya'lu wa la yu'lang alaih. Nah, gitu. Al-polisi al-dinsus ya. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara terorisme di Tolikara yang membakar masjid, pelakunya siapa? Oknum yang beragama Kristen, di sana mayoritas Kristen. Kita bicara terorisme di New Zealand yang memberondong jamaah masjid yang sedang sholat Jumat, sehingga 56 insya Allah syahid, adalah warga negara Australia, pelakunya adalah oknum yang beragama Kristen, di sana adalah mayoritas Kristen. Kita bicara terorisme di India, ya, oknum yang beragama Hindu, di sana mayoritas India. Kalau di Sri Lanka ada macan Tamil, terorisme separatis, itu oknum yang beragama Hindu. Kita bicara di Myanmar, Rohingya, korbannya justru umat Islam. Ribuan umat Islam harus eksodus nyebrang ke Bangladesh. Karena apa? Karena akibat provokasi dari oknum biksu yang sangat radikal, yang sangat rasis dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak ada kaitannya, sekali lagi, radikal terorisme dengan agama apapun, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Justru ini adalah menjadi fitnah di dalam agama. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang mewajibkan rahmatan lil alamin, mewajibkan akhlakul karimah, mewajibkan mentaati dan mencintai bangsanya, mewajibkan menghormati dan mentaati hukum serta pemimpin maupun pemerintahan sah. Kemudian mereka mengadu domba di antara anak bangsa dan memunculkan Islamophobia. Radikalisme terorisme ini yang memunculkan Islamophobia. Dan ini kalau dibiarkan Bapak Ibu semua akan menimbulkan konflik di suatu negara, terutama di negara-negara Muslim seperti yang terjadi saat ini. Sebelum terjadi konflik selalu didahului oleh masif dan maraknya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Kemudian terjadi kolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah, terjadi intervensi asing. Itu yang terjadi di Irak, di Suriah, di Libya, di Somalia, di Afghanistan, ya. Jadi siapa sebenarnya pelaku teroris yang sesungguhnya tadi yang disampaikan? Saya setuju. Ya, ini adalah proxy war. Ini adalah asymmetris war. Real ada. Kenapa? Karena radikal terorisme akarnya adalah ideologi. Ini virus yang bisa mapar siapa saja, tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang jenderal, seorang profesor kena virus radikal ini, goblok mendadak, saya jamin. Betul, goblok mendadak. Seorang jenderal, seorang profesor, seorang dokter, misalnya Dr. Asari, kurang apa hebatnya? Osama bin Laden, konglomerat lagi, putra konglomerat Arab Saudi bin Laden. Aman Abdurrahman, Abu Sulaiman, tokoh JAD, hafid Quran 30 juz. 30 juz Bapak Ibu, bukan juz 30. Ya. Ya, ini benar-benar virus kayak COVID-19, tapi penularannya tidak lewat droplet, tapi lewat pendengaran dan penglihatan. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Irjen Merdisam tadi betul sekali. Inilah gadgets ini nih, sarana untuk dunia maya ini untuk penularan ideologi-ideologi ini. Sehingga apa? Ya, real ada di lingkungan kita.